Halo semuanya, eh perkenalkan nama saya Farel Irawan dari kelas TIF RP24D. Malam ini saya akan melakukan presentasi tentang penggunaan aplikasi pendaftaran atau pendataan mahasiswa baru. Pertama-tama, presentasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tugas saya dan untuk memenuhi kebutuhan nilai bagi soal ujian tengah semester saya. Jadi aplikasi ini tuh dibuat sepenuhnya dengan Java Swing yang di dalamnya terdapat beberapa fitur. Tujuan aplikasi ini dibuat itu adalah untuk membantu admin dalam mengelola data mahasiswa baru. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tujuan dibuatnya aplikasi ini tuh diharapkan dapat memudahkan proses penginputan, pencarian, dan pengurutan data. Fitur-fitur utama yang ada di dalam aplikasi ini adalah yang pertama, ada input data mahasiswa. Yang kedua itu ada menampilkan data di dalam tabel. Terus yang ketiga, mencari berdasarkan data NISN atau nama, dan kemudian mengurutkan data berdasarkan kolom. Untuk tampilan aplikasinya nanti akan saya sertakan di atas ini. Jadi aplikasi ini tuh dirancang untuk memudahkan admin dalam mencatat dan mengelola data mahasiswa baru secara digital. Dan aplikasi ini sudah menyediakan beberapa fitur yang nantinya akan memudahkan admin dalam mengelola data-data tersebut. Nah, untuk tampilan antarmuka ini akan saya jelaskan sedikit. Di bagian atas tampilannya terdapat form input. Lalu di bagian bawahnya terdapat tabel yang nantinya akan diisi oleh data-data mahasiswa baru. Dan kemudian di bawah panel tabel tersebut terdapat panel untuk pencarian dan pengurutan. Nah, untuk field yang harus diisi di dalam panel input di atas itu ada NISN, nama, jenis kelamin yang menggunakan radio button, nilai rata-rata, agama yang menggunakan checkbox, dan yang terakhir itu ada status yang menggunakan checkbox. Dan untuk tombol aksinya itu di bagian panel form input terdapat tombol tambah untuk menyimpan data ke dalam tabel, dan yang kedua itu ada tombol hapus untuk menghapus baris yang dipilih nantinya di dalam tabel. Dan di paling bawah itu di dalam panel pencarian dan pengurutan terdapat tombol cari dan urut. Nah, form input ini tersendiri memungkinkan admin untuk mengisi data mahasiswa secara tepat dan akurat. Setelah semua kolom diisi, klik tambah untuk memasukkan data ke dalam tabel. Itu untuk fitur penambahan. Nah, bagaimana jika untuk fitur penghapusan? Jika misal terjadi kekeliruan ketika admin menambahkan data baru ke dalam tabel,
terdapat fitur untuk menghapus dan mengatasi hal tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu fitur pencarian, karena ini sangat menyambung ke fitur penghapusan. Nah, untuk fitur pencarian, jadi admin itu bisa mencari mahasiswa berdasarkan NISN atau nama dari mahasiswa tersebut. Ketika kolom field text-nya diisi kata kunci, maka tinggal memencet tombol cari dan otomatis baris yang cocok akan ditandai di dalam tabel secara otomatis. Nah, balik lagi ke fitur sebelumnya. Jadi setelah data yang keliru tersebut yang secara otomatis di highlight oleh tabel, kita tinggal mengkliknya dan kemudian kita memencet tombol hapus, dan kemudian secara otomatis data tersebut akan hilang di dalam tabel. Dan yang terakhir itu ada fitur pengurutan. Fitur pengurutan terdapat beberapa komponen atau 2 komponen. Yang pertama ada combo box kolom dan yang kedua ada tombol urutkan. Oh ya, maaf sebelumnya, di dalam fitur pencarian juga terdapat 3 komponen. Text field untuk kita memasukkan kata kunci, combo box untuk memilih kolom pencarian berdasarkan NISN atau nama, dan kemudian terdapat tombol cari. Dan untuk penjelasan fitur pengurutan, dengan fitur ini admin dapat mengurutkan data berdasarkan kolom apapun seperti nama, agama, nilai, maupun NISN. Data diurutkan secara alfabetis. Dan untuk yang terakhir itu ada fitur yang namanya text file. Jadi mungkin sebelum aplikasi ini dibuat akan ada tampilan notif yang akan menandakan bahwa file mungkin belum dibuat karena aplikasi atau data belum dimasukkan. Dan ketika kita memasukkan atau menghapus data baru, itu otomatis akan membuat text file yang nantinya terdapat data-data mahasiswa yang sudah diupdate maupun belum. Begitu. Dan yang terakhir, jadi saya ulangi kembali proses di balik aplikasi tersebut. Pertama-tama, admin menginputkan data, dan kemudian setelah itu jika terjadi kekeliruan apabila admin salah memasukkan data atau terdapat data yang sama, maka admin bisa menghapusnya dengan mencarinya terlebih dahulu dengan menggunakan fitur pencarian di panel bawah. Dan kemudian setelah itu, jika semuanya dirasa sudah benar, maka si data-data dalam tabel tersebut secara otomatis akan tersimpan ke dalam text file yang nantinya akan muncul di dalam folder yang sudah kita buat. Jadi untuk presentasi hari ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun lisan yang saya ucapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadirin teman-teman, rekan-rekan maupun Bu Gia yang akan mengonfirmasi atau bahkan meng-ACC tugas untuk ujian ini.
saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu saya juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terhadap kesalahan sekecil apapun dalam mengucapkan kata-kata yang kurang sopan mungkin dan tidak mengenakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.